yaitu orasi kebudayaan sekaligus malam tirikatan. Tapi sebelumnya kami akan mengaturkan secara langsung dan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu tamu dan juga warga sekalian. Setelah orasi kebudayaan dan juga malam tirakatan berlanjut mengheningkan cipta dan tabur bunga ke makam pahlawan Upung Suropati, kemudian berlanjut doa lintas agama dan ramah tamah, diakhiri dengan ramah tamah. Baik, kami langsungkan untuk orasi kebudayaan dan juga malam tirakatan kepada Ki Romo Suryo. Kami persilakan. Rahayu Mardika. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu dumateng para rawuh sedayanipun, matur nuwun dumateng Gusti, kita semua masih bisa berkumpul di sini. Dan satu kehormatan yang luar biasa, acara yang pinggir kuburan, pinggir kali dirawuhi Pak Wakil Wali Kota. Emang ini ora dadi wali kota. Lanjut. Masuk. Nek iki omonganku lho. Percaya karo ora percaya karo. Nek gelem mugar petilasan makam iki mesti dadi wali kota. Sebab ini pun diusulnya ke zamannya Pak Wali Kota Pak Hamzah. Gitu rumis dari Pak Amin, Pak Hamzah, Pak Amin nganti saiki. Lo emangnya wakil ini mengawak karo sikil, jadi nanti sirah reso gak putusan. Jadi sama aja nyalan apa Adi, ini dia ngergo orasi kebudayaan, cangkeme budayawan itu ada. Ya subuh aku jalan sebuah satria. Cuma untuk sebuah prosesi ini kita butuh seorang perwakilan dari pemerintah untuk mendengarkan suaranya rakyat jelata atau jelantah bahwa jelas gitu. Nah, sebagai satu bentuk komitmen bersama sebelum acara ini kita lanjutkan, mohon berkenan kepada Pak Adi sebagai wakil pemerintah untuk potong tumpeng sebagai bentuk komitmen bersama untuk selenggaranya pemugaran makam pahlawan Mbah Untung Suropati. Mungkin masuk kalau ngomong malah tumpengnya garing Mbak, kedawa. Monggo Pak Wiryo, Mas Ilham sebagai panitia, monggo diseseni sedaya. Monggo, karena mengingat habis ini Pak Adi harus renungan malam suci di Taman Makam Pahlawan sebagai seremonial. Halo Riki. Ya dipersiapkan dulu, tidak apa-apa. Tumpeng ini memiliki sebuah makna filosofi, yaitu adalah tumuju dalan ingkang lempeng, sehingga apa yang kita cita-citakan nanti bisa betul-betul lurus dan terlaksana. Itulah kehebatan mbah-mbah kita dulu, ngajari nyenengke. Kalau saya ini ngomong tok gak makani Pak, kalau biar itu nyeneni tapi makani Pak, itu hebatnya orang Jawa dulu. Jadi nyeneni markir, saya itu ngomong tok gak apa-apa. Monggo sampun Mak. Nah, makanya ini tak terangkan sedikit sambil menunggu piring dan alat-alat yang lain. Tumpeng itu tumuju dalam lempeng, makanya biasanya orang Jawa ada urak-urak. Urak-urak itu artinya apa? Urip iki urapen, pamri urupe iso madangi pemadane urip. Artinya apa? Hidup harus berguna. Punya doyo guna, miguna lan migunan, berguna bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat luas. Nek iso. Dan itulah gitu kan. Sebab orang Jawa pernah meninggalkan kulonan ngados kulon itu enten nemu apa? Enteng kecape abot sanggane. Kan niku Mbah Soleh sampai untune entek ngoten niku. Muturi wong gak mandi-mandi iki piye cacahe ora tadi. Makanya perlu ada yang dinamakan action. Betul tadi yang disampaikan Bapak Wawali bahwa edukasi itu penting, sangat penting. Apalagi sejarah itu dari kata sejoning biara. Artinya apa? Niat itu harus diarahkan.
niat harus terarah, kalau nggak terarah wah masalah itu nanti kita. Dan makam ini sebagai satu bentuk penyatuan umat lah. Nah era tahun 80-an semua umat tanpa pandang agama kumpul loh, boleh nomor zaman SD, SMP, SMP malu itu akan lagi itu fakta sejarah, jangan dipungkiri dan rukun Pak, gak takon agamamu potekono mesti untuk nomor piro lo masuk jiwa nasionalis kalah dipersatukan karo SD, SP ya itu harus kita bukan kembali. Makanya harapan saya forum seperti ini digelar 1 bulan sekali, perwakilan pemerintah bisa hadir. Sepakat betul? Kalau kesah masyarakat bisa langsung disampaikan. Nah itu namanya emper budaya. Saya sudah pernah sampaikan, tapi semoga ini menjadi awal bahwa Pasuruan ada suatu gelar yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Ya saat ini itu jenengan marang wali kota, tidak satpol pp musrek banget, musrek banget. Keplayan dulu saya cerita sedikit di keraton yang peninggalan keraton Jawa itu, yang sekarang masih lestari itu di Kabupaten Ponorogo. Itu ada istilahnya topo PP Pak. Jadi kalau rakyat ingin menyampaikan aspirasinya pada raja, pada adipati, itu dia mengelilingi ringin kurung, berjalan di tengah-tengah, nanti ada panggung, dia akan didatangi oleh prajurit. Kenapa kamu kok melakukan topo PP? Saya ingin menyampaikan keluh kesah pada pemerintah. Dulu begitu. Dan sekarang kita mau hubungi mana Pak? Bingung. Hubungi Payung Madinah nggak rekreasi sama doang. Ya ini hanya sedikit. Artinya apa? Bahwa dulu ada istilah manunggal kawula ing Gusti, bahwa pemerintah dan rakyat bersatu. Nun saya ulang boten ngajari memiliki wonten sesepuh Legiun Veteran Indonesia bahwa tentara itu kuat bersama rakyat. Biar zaman perang gak dingoni rakyat mangan apa. Jadi itu satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Makanya saya itu jengkel kalau lihat polisi, tentara, pedang yang warung. Kalau kadang seragammu gagal, utangmu BRI yuk asli mungkin Pak Eros lah itu aku ya loh, kita harus berani sampaikan begitu. Wes sama takoni masing seragam, lha cicilane oke nang bensa. Napa kula ngomong ngoten, adik kula bendara bensa Polres Pasuruan ngoten. Katane ono, jenenge Wahyu Widodo niku adik kula. Monggo sarene menika sampun wonten, monggo dateng Bapak panitia, Pak Ilham, Pak Wimyo. Nggih, iki minangka disekseni, disaksikan semua yang hadir. Semoga apa yang menjadi niat kita bersama seluruh masyarakat Kota Pasuruan untuk memugar makam daripada pahlawan nasional Mbah Untung Suropati bisa terlaksana. Wow, sekali. Pinugel pucuk ing gunungan minangka kabul kajate. Iya, boleh. Nek selamatan mati ya rubuh gunung gak rubuh. Dengan terpotongnya tumpeng pada malam hari ini sekaligus menjadi simbol bahwasanya kita yang duduk pada malam hari ini sepakat untuk memugar makam pahlawan Untung Suropati. Dengan Allah untuk kita semuanya, semoga ini menjadi keyakinan yang luar biasa untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Ya, saya berdekamatikan atau mohon waktu sebentar, nanti setelah saya bicara banyak nanti kita makan bersama Pak, tenang aja ya. Kalau pagi ke susu atau terburu-buru tidak apa-apa, sudah biasa makan, kita kan belum biasa. Gak tahu betul kita bisa moyo itu suatu
Iya. Ya namanya pemerintah itu memang harus abang kupingnya dikritik masyarakat biasa gitu. Tapi satu hal Pak yang saya ingin sampaikan bahwa kita melihat Untung Suropati, bahwa Untung Suropati itu pahlawan. Apa sih pahlawan itu? Itu harus kita ingat bersama. Pahlawan itu dari kata ditumpahkan jiwa raganya untuk melawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi pada pahlawan-pahlawan kita. Dan kalau seumpama ketika itu Mbak Untung Suropati tidak berjuang dengan seluruh jiwa raganya, hari ini tidak akan ada N1, N2. Iya benar. Nah itu. Makanya bagaimana kita bersama sebagai masyarakat meneladani itu. Itu betul. Karena apa? Tanpa adanya pahlawan-pahlawan terdahulu, tidak adanya sesepuh-sepuh dahulu yang berjuang, saya yakin bahwa jenengan semua dulu berjuang kok. Meskipun tidak berseragam. Adanya seragam ya baru setelah masuknya Belanda Jepang itu kan kita diajari bagaimana disiplin tajwid. Sebelumnya kan kita ya sudah ada seragam. Mahapati Gajah Mada itu kan ada seragam. Makanya jas merah seperti yang disampaikan Pak Adi, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tanpa sejarah kita tidak akan bisa menentukan masa depan. Ini masalah yang paling parah di bangsa kita ini. Anggaran untuk sejarah, anggaran untuk perbakalan sangat kecil sekali. Bahkan yang saya bisik-bisik sama kader saya nih Pak Ayi, Pasuruan itu gak ada museum. Jadi betul, Pasuruan itu tidak punya museum juga. Sama cari mana ada museum, tidak ada. Padahal artefak-artefak Pasuruan dari zamannya Mataram kuno itu ada namanya Tanjung Tembikar yang berada di pelabuhan itu belum nanti Kuto Marong itu mana. Ini kalau nggak diceritakan dia tidak tahu. Nah, masalahnya ketika kita tidak tahu jati diri kita tidak akan jadi siapa-siapa. Ketemu ada di cara biar Londo menang melok Londo, Belanda Jepang menang melok Jepang. Karena kita tidak tahu jati diri. Dan jangan sekali-kali kita lupa bahwa kita Indonesia itu penting. Jiwa nasionalisme harus dibangun. Makanya saya kemarin ketika panitia ketemu saya cerita, Mas aku jaluk malam tirakatan. Kenapa begitu? Di Jawa Tengah Pak, di Semarang, Solo dan sekitarnya. Nek malam 16 malam 17, iku bebek kloso ning perapatan kampung. Tumpengan dungo bareng, mangan bareng itu terus sampai melek sampai pagi. Setelah itu baru apa ya Pak? Beratnya apa kita mau satu malam dibandingkan pejuang-pejuang kita yang harus menumpahkan darah. Itu tuh masalahnya. Sehingga itu dua nasionalis ini nanti tertularkan kepada anak-anak. Ngerti tirakat apa to tirakat iku prihatin iku apa prih ing batin. Kita mau berperang dengan siapa? Dengan kenafsuan kita, dengan ego kita. Maka puncak dari semua spiritual, puncak dari semua agama adalah kemanusiaan, empati, kepedulian. Bagaimana kamu mengenal Tuhanmu tanpa kamu mengenal manusia itu sendiri sebagai ciptaannya yang paling sempurna. Selesai. Lalu saya bilang Pak, duit gampang Pak, ngapa kok ini gampang? Wong BI bendina kita, masuk gak iso. Bener-bener gampang cari duit itu. Tapi apa? Pertahankan eksistensi bangsa ini susah. Saya sebenarnya nanti minta waktu kepada Bapak Legend veteran untuk menceritakan sedikit perjuangan. Loh, peperangan itu Pak bukan perkara menang kalah saya ceritakan, bukan. Tapi perkara apa? Eksistensi suatu bangsa itu harus tetap ada. Ketika Indonesia proklamasi tahun 1945 itu tonggak awal berdirinya bangsa, negara belum terbentuk. Negara terbentuk tanggal 18 Agustus. Itu makanya atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta itu masih bangsa, negaranya belum dibentuk. Lah saiki orang mudeng Pak, apa bedanya bangsa karo negara? Orang mudeng. Bedanya negara karo pemerintah apa? Orang mudeng. Kenapa demikian? Mereka mikir uripe dhewe susah. Jadi lah kenapa susah? Karena jenengan merupakan leluhur, merupakan cikal bakal yang mendirikan bangsa itu. Sama tak cerita sih ya. Dulu saya bukan perkara syarat, bukan perkara etnis. Apa orang Cina Pak Suki?
Karena orang Cina-Cina itu bangun semua petilasan yang ada di Jawa. Yang bangun Gunung Kawi, William Suyong. Sing bangun petilasan yang juga di Kesamben itu BCA. Lu ngono nang Cina suki sama Pak Edo, lah raimu wong Jawa nanti ya. Lu kata saya kan menanyakan seperti itu. Itu Charles itu hebat itu guru nih. Jadi tingkatnya orang sekolah misalnya, terus sekolah alam, muridnya jangan petilasan, jangan ngobong buku, harus begitu. Mana sama aja pegel. Itu pendidikan yang langsung sing nyoto begitu loh. Kita di sekolah diajari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita nggak pernah tahu ketuhanan itu bagaimana, hanya formalitas, gitu. Ketuhanan itu yang bagaimana. Maka undang-undang itu di Undang-Undang Dasar setiap warga negara dijamin, tidak dijamin untuk apa, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya itu suka dengan Gus Dur, bilang Gus Dur apa? Yang ketika lengser bicara sama saya, yang belum berhasil itu saya cuma satu, bubarkan Kementerian Agama. Itu Gus Dur. Pak Yun saya sebagai mungkin pengakhiri sedikit saja. Kita contoh Bali, kita tetap dipertahankan sehingga orang itu lebih tahu Bali daripada Indonesia. Petilasan Kebo Iwo dibangun jadi Pulau Kebo Iwo. Petilasan harus dibangun ya, betul. Di Bali begitu. Petilasan Gajah Mada dibangun. Petilasan Dua Garbo itu petilasannya pakai siapa itu? Yang Kebo Iwo. Nah itu dibangun. Sehingga Pak orang Bali kira kerja nggak tadi tulis tekor duitnya moro. Kan Jogja demikian, Solo demikian. Saya dulu di Solo isi itu di STSI itu saya naik bis, saya ngerasa nedan karena bedas putih munggah bis. Wong Londo Pak akhirnya raiso bojo Jawa tuh bareng medun ngapunten setone wanara seta badhe mandhat. Nah, apakah kita nanti akan belajar kebudayaan dan sejarah ke luar negeri? Sekarang sudah terjadi loh, orang yang menyelesaikan S3 disertasi harus cari literasi ke Belanda kan? Kuraitan ini. Kowe tekan mbahmu dhewe iki ning Londo. Lah iki nek mbahmu Suropati rambut ngurusi, suwe-suwe sing ngurusi wong Londo Pak iki. Apakah kita ingin demikian? Tidak. Dengan pikirkan sendiri. Engko nek gregeten pemerintah orang kayak action apa-apa, rakyat turunan Pak. Iya deh. Harus begitu. Tapi tenang aja Pak Adi sudah motong pucuk tuh mas komitmen loh. Disaksani wong sak ini sing urip karo sing mati. Nek sing urip ora apa-apa Pak, sing mati sing medeni Pak. Bener Pak, coba uangnya wis sumpekin lainnya mesin kuburan. Ayo delok wis calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota mesti nang kuburan Pak. Jaluk berkah sing mati, jare sing mati matamu aku gak romo. Tapi sebagai penutup saja, semoga kalau saya ada tutur kata saya menyakitkan ini ngapunten. Sebetulnya banyak yang ingin saya ulas, tapi karena waktu nanti dengan kepengen misalnya filosofi Jawa sangat banyak sekali. Ya, mulai dari pendopo kenapa kok sokone papat, kenapa ada tumpang sari, kenapa rumah harus begini, ada padasan, ada gandok peringgitan. Ini tak jelas, namun ngentek waktu. Sama mulai bingung, menewayanya Bang Tedel, datang nomor kapan-kapan. Maka saya berharap Pak, nanti kita bersatu bulan sekali setiap Jumat lebih ada kumpulan ini Pak, diskusi budaya, diskusi agama, nilai-nilai sosial kita angkat Pak, aja sampai enggak. Eman Pak, eman. Kenapa Korea kuat? Mergo budayanya diangkat oleh negara ora apa-apa Pak, negara kere Pak. Tahun 90 mereka belajar sejarah sinematografi, belajar budaya di STSI Solo. Balik tahun 2000 ning Korea saiki arek-arek senengane drakor. Laku jero. Delok wayang lho ngantuk. Nek delok drakor waduh senenge ra karuan. Nanti ibu-ibu sing praine ireng tuku skincare. Ben putih. Sing putih praine tok gulune ireng. Mulai saya sudah suka ya. Nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan.
Ya sebagai penutup saya mohon maaf kalau ada tutur atur kelatur sing noto rasa panjenengan. Semoga apa yang menjadi forum ini betul-betul bisa terlaksana nantinya sebagai tonggak sejarah Pasuruan, yaitu adalah berdirinya pemugaran makam Mbah Untung Suropati. Ya, kula akhiri kula terkasih mangke nek pun iki mari jagongan malih mboten napa-napa, nggih. Mugi-mugi sedaya saged antuk wahyuning Gusti kang sumandha jiwa kita sedaya waradina saged dumadi. Semoga kita semua tetap mendapatkan anugerah Tuhan di dalam diri kita, ratalah pada semua yang hadir. Sampun tasih pamapunten, rahayu 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 mardika. Rahayu mardika. Terima kasih yang luar biasa kepada Ki Suryo atas semua yang telah menjadi inspirasi dan juga pesan untuk kita semuanya bahwasanya harus bagaimana kita bertindak ke depannya.